Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Masih belajar matematika dengan santai bersama Mama Mia. Kali ini kita mau membahas tentang statistika, yaitu materi kelas 12 IPS semester 1. Materi yang mau kita pelajari yaitu penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Supaya mempunyai gambaran tentang statistik, perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini ada 3 ilustrasi. Ilustrasi pertama, jadi disajikan data itu dengan pertanyaan, apakah koneksi matematika siswa pria lebih tinggi daripada siswa wanita? Jadi disajikan data. Kemudian ilustrasi kedua yaitu efektivitas dua metode pembelajaran dipraktekkan pada dua kelompok. Pertanyaannya, apakah metode pembelajaran mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis? Ilustrasi ketiga, ada dua perusahaan memproduksi dua bola lampu dan kedua perusahaan tersebut mengklaim masing-masing bola lampu yang dihasilkan lebih baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan semua itu diperlukan statistika. Peranan statistika, jadi menyediakan bahan atau keterangan mengenai beberapa hal, misalnya angka kejahatan anak dan seterusnya. Menyediakan berbagai alat atau cara untuk menemukan kembali keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik dan seterusnya. Silahkan dibaca ya. Kemudian sekarang pengertian statistik. Statistik itu adalah sekumpulan angka yang menerangkan sesuatu, baik yang telah tersusun secara teratur dalam grafik, daftar atau diagram, atau sekumpulan cara dan aturan mengenai pengumpulan analisis dan penafsiran data yang berupa angka-angka. Jadi angka-angka hasil pengolahan suatu data itu disebut statistik, berupa rataan hitung, median, modus, dan lain-lain. Itu merupakan statistik. Sekarang pengertian statistika. Statistika merupakan ilmu cabang ilmu matematika yang untuk mempelajari statistik tersebut. Jadi untuk mempelajari metode atau cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan seterusnya. Atau statistika bisa diartikan sebagai berikut, bisa kalian baca sendiri. Ini menganalisis, menafsirkan data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan seterusnya. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam yang mau kita pelajari nanti ya. Ada populasi, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Silahkan dibaca sendiri ya ini. Kemudian berikutnya adalah contoh diagram batang. Jadi data-data tersebut bisa disajikan dalam bentuk diagram, yaitu berupa diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ya. Diagram lingkaran, diagram batang ini berupa batang-batang vertikal atau horizontal yang panjangnya sesuai dengan masing-masing data itu besarnya ya. Kemudian diagram garis. Diagram garis biasanya untuk menyajikan data yang kontinu. Contohnya perkembangan populasi penduduk, suhu badan, berat badan, curah hujan, omset penjualan barang. Kemudian contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah
penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam bentuk lingkaran. Nah, sekarang di sini ada 2 tugas supaya kalian lebih paham. Saya kira kalian bisa karena di sekolah sebelumnya sudah dipelajari ini ya. Mestinya kalian bisa, pasti bisa ya. Jadi ada 4 soal ini, silahkan dikerjakan. Nanti nilainya sebagai nilai portofolio ya. Soal nomor 3 ini, jadi hitunglah banyak buku ekonomi yang terjual, kemudian buat diagram lingkaran dalam derajat dari data tersebut. Silahkan dibuat yang baik, sebaik-baiknya ya, yang cantik. Kemudian soal nomor 4 di sini pertanyaannya adalah tentukan hasil penjualan daging ayam. Nah, saya kira kalian sudah ini ya, bisa mengikuti, bisa paham ya. Tetap semangat, dengan berdoa dan berusaha kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.